warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Syukron kathiron sudah DM saya kemarin. Mohon maaf sekali baru dibuka karena Masya Allah, tabarakallah. Syukron kathiron sudah DM saya kemarin. Mohon maaf sekali baru dibuka karena udah alhamdulillah mau dibaca. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana nih? Mumpung di sini ada Al-Muqtat Alif, Al-Mukarram Hai Prof, Al-Mukarram Imrus, Bang Imrus, juga Al-Mukarram Saya Bunda turun Rahma. aja. Apa ada Ustadz Abi mau naik ya? Oh, oke. Ada Ustadz Abi Saya turun di berkenan bawah. naik, Ustaz. Masya Allah. Terima kasih semuanya ya. Tadi Assalamualaikum. juga sudah mengajukan permintaan beliau. Wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Imrus. Syukron kathiron. Ustadz Abi tadi sudah mengajukan permintaan. Mana beliau? Kok nggak naik? Bagus ini Komal nih. Ini bisa memicu orang banyak beribadah daripada pacaran nggak jelas gitu kan. Masya Allah, amin ya Rob. Ustadz Abi ngambek. Saya Seperti tadi izin udah makan dulu ya, ikhwas semuanya. Ini udah disiapin. Tafadhal. Takutnya bohong. Ya, saya nyimak sambil makan dulu sampai selesai. Aku pengen cari istri yang kayak gini nih, kayak istri Ustadz Alif. Masya Allah. Amin, Bang Prof didoan. Siap adikku Mafri. Oke, jadi mana? Oke, sayang Bunda, bacanya apa sih? Bunda si 2A. Novi aja, Mbak. Siapa sayang? Novi. Novi, alhamdulillah, salam kenal saudariku. Oke, di sini apakah berkenan untuk sharing? Bagaimana ini? Kalau berkenan diceritakan apa yang sudah di DM ke saya, tafadhol. Insya Allah akan ada banyak nasihat atau banyak kita sebutnya insya Allah solusi gitu dari saudara-saudara kita di sini, ada guru-guru kita di sini. Tafadhol, saudariku. Terima kasih ya, Mbak. Saya izin untuk semua Ustadz, Mbak Lona dan Ibu Rahmah. Saya izin bercerita. Saya seorang istri dengan 2 orang anak. Maaf ya, mungkin agak sedikit bergetar bercerita karena kejadiannya masih baru-baru ini. Masya Allah, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Silahkan nangis, nggak apa. Allah dikuatkan. Lanjutkan sayang, aku langsung mau nangis ini ikutnya. Tafadhol. Saya menikah dengan seorang mu'alaf dan beliau mu'alaf sejak beliau menginjak kelas 4 SD. Bertemu di tempat kerja dan dalam pernikahan 5 tahun, alhamdulillah kami dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan hanya saja mungkin semuanya berubah ketika mertua laki-laki saya meninggal di akhir tahun lalu. Singkat ceritanya, si suami diminta untuk kembali ke kampung halamannya dan meneruskan kedudukan sang ayah, yang mana mertua saya tersebut memiliki kedudukan lah di kampung halamannya, seperti ketua adat gitu ya. Hanya saja saya karena melihat kondisi di sana, saya tidak mau bersedia ikut ke sana karena di sana lebih berat ke arah adatnya itu mengikuti keyakinan Katolik, sedangkan kami Muslim. Terjadi pertengkaran besar lah di sana. Jadi saya tetap menolak, tetapi si suami tetap mengikuti keinginan mendiang ayahnya dan permintaan si ibu karena beranggapan kalau tidak meneruskan apa yang telah diteruskan orang tuanya, ini akan ditimpa musibah semacam penyakit turun menurun yang sembuh kecuali meneruskan apa yang udah dimulai. Namun saya berpikir karena menurut saya hal tersebut bersimpangan dengan keyakinan kita karena adat mereka lebih berat ke Katolik. Saya menolak dan qadarullahnya saya berani untuk mengajukan cerai. Sebenarnya di sini saya masih
ada ketakutan apakah Allah marah sama saya karena saya mengajukan cerai. Cuman saya mengajukan perceraian ini karena saya beralasan anak saya yang paling tua dibawa beliau kembali ke kampung halamannya tanpa seizin saya. Jadi saya mengajukan perceraian agar saya memperoleh asuh anak dan anak saya yang dibawa oleh beliau bisa saya ambil kembali. Cuman dalam hati saya masih berpikir apakah salah yang saya perbuat? Karena selama ini rumah tangga kami baik-baik saja. Cuman masalahnya karena beliau diharuskan kembali ke kampung halamannya dan beliau harus mengikuti adat istiadat yang berat ke agama yang bukan agama saya. Dan anak saya dibawa lari tanpa izin saya. Jadi aduh, saya pun Ya Allah. Ya Rob. Oke. Tarik nafas dulu sayang, minum dulu ya. Saya tahu ini berat, Ikhwan Fillah yang di typing mohon untuk jaga typingan ya. Kita jaga perasaan, jaga saudari kita, saudari muslim kita. Oke, baik. Sambil kita tunggu beliau sudah siap untuk speak up lagi. Sekali lagi saya mohon saudaraku yang muslim di bawah sana, tolong typingannya, tunjukkan bahwa kita adalah umat Rasulullah Muhammad SAW ya. Jangan menyakiti, apalagi jika kita tidak pernah tahu duduk permasalahan yang sebenarnya, jangan menghakimi ya. Baik, kita doakan itu lebih baik. Semoga diberi jalan keluar, semoga Allah beri pertolongan, apalagi ini menyangkut keyakinan yang berbeda ya. Sabar semuanya. Baik, sayang, Mbak Novi bisa dibuka lagi kalau sudah kuat ya. Kalau belum, silakan diambil waktunya. Take your time. saya lanjutkan ya Mbak ya. Iya, silakan. Menikah secara Islam karena saya bertemu dengan dia karena kami sesama Islam. Selama pernikahan beliau sama saya sholat, berpuasa ikut puasa, Jumatan ikut Jumatan, bahkan anak-anak lahir diazankan dan diikomatkan. Hanya saja sejak orang tua laki-laki beliau yang sakit-sakitan mulai meminta kembali ke kampung halaman, beliau sudah tidak mau lagi menjalankan syariat-syariat yang biasanya dilakukan. Ya Allah. Jadi saya pun kayak di satu sisi itulah yang sebelumnya kita bahas, saya dengarkan bahasannya tadi kan Mbak, kasih sayang dan cinta. Di satu sisi saya ada semua rasa itu ada ke dia, tapi di satu sisi saya harus memperjuangkan iman saya. Saya mau menyelamatkan anak saya yang dibawa dia. Ya Allah. Sampai sekarang akses ke anak tadi saya pun bingung apakah anak saya udah dibawa ke keyakinan di sana. Saya sedang memperjuangkan agar anak saya kembali. Hanya saja terkadang terlintas di pikiran, apakah benar langkah saya ini? Apakah ini sudah keputusan yang tepat? Karena saya tahu Allah membenci perceraian. Tapi bagaimana dengan cerita saya ini? Ya Allah, syukran. Baik. Tarik nafas dulu sayang, minum dulu, baik sambil mungkin kita ini ya, mungkin ada dari Ustadz Alif, Ustadz Abi, Hai Prof dan Bunda Rahma berkenan untuk memberikan masukan, penguatan apapun itu kepada saudari kita. Tafadhol. Jujur saya I feel her. Tafadhol Ustadz, Gurunda siapapun. Ada Gurunda Zuma di bawah, Masya Allah, saya izin dulu. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Tafadhol Gurunda Zuma jika berkenan naik. Masya Allah, sebuah kehormatan untuk saya. Gurunda berkenan hadir di komal kecil, gubuk kecil ini. Masya Allah. Oke, syukran. Tafadhol mungkin Ustadz Alif dulu atau Ustadz Abi atau Hai Prof dulu. Tafadhol Bunda Rahma. Saya nanti mungkin ya Ustadz Abi dulu atau Hai Prof, karena saya menyelesaikan dulu sedikit ini yang tadi saya mulai ya. Insya Allah. Nah, Suaminya di mana Mbak? Di daerah mana suaminya nih? Pulang ke mana? Daerah mana? Ke poinnya aja Bu Rahma, jangan ditanya ke situ. Kalau untuk posisi mana? Mungkin saya takut ngasih tahu ya Bun. Cuman beliau ada di pulau.
Oke, enggak apa-apa. Silakan Ustadz Abi. Iya, pertama-tama kalau memang sudah dalam urusan atau yakin sudah dalam urusan atau yakin untuk bercerai, maka paling tidak saya bisa mengingatkan bahwa wa in yatafarraqa yughnillahu kulla min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan masing-masing dari karunia-Nya, dan Allah maha luas karunia-Nya, maha bijaksana. Ini untuk memperkuat dulu seandainya, karena di beberapa ayat sebelumnya mengatakan bahwa jika ini adalah pilihan, ya, dalam surat Al-Baqarah juga ada, jika pilihannya adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jika dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tadi, memang pada akhirnya saya juga merasa tidak mungkin ya bertanya di sini tentang bagaimana secara detail, karena uraiannya secara mudah saja bisa saya pahami bahwa tujuan dari Novi tadi itu adalah, Bunda Novi tadi itu adalah tujuannya adalah untuk menjaga justru sisi agama yang Mbak Novi percayai. Maka yang harus valid adalah benar-benar kekhawatiran atau keraguannya Mbak Novi itu ketika benar-benar meyakini bahwa dengan kembalinya dia dengan mendadak seperti ini, atau ada case seperti itu, terus kembalinya itu berpotensi justru membawa atau membuat satu pendidikan yang tidak baik kepada anak misalnya akan terjadi, maka itu layak, artinya itu bisa menjadi pertimbangan yang kuat untuk mengajukan atau menjadi alasan untuk perceraian. Tetapi jika hanya karena misalnya yang tidak boleh adalah karena Mbak Novinya misalnya memikirkan keadaan pekerjaan Mbak Novi yang ada di tempat sebelumnya, maka itu menjadi sesuatu yang lain lagi gitu ya. Nah makanya coba Mbak Novi tidak harus dijawab ya, tidak harus dijawab, tetapi diyakini saja bahwa memang tujuannya adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kalau memang tujuannya untuk menyelamatkan akidah daripada keluarga Mbak Novi, maka itu lebih baik, karena gini, alasannya adalah salah satunya karena dia kembali yang satu kali ini, walaupun yang dikatakan adalah alasannya adalah kutukan, tapi itu kan tidak bisa kita terima dengan begitu saja. Tetapi yang pasti terlihat adalah alasannya dia kembali yang di awal adalah karena adanya potensi bahwa beliau punya sesuatu yang dia dapatkan dari apa yang ditinggalkan oleh ayahnya. Lalu ayahnya memberikan seakan wasiat gitu ya, seakan wasiat untuk dia harus menjalankannya. Nah ini kalau kita lihat juga bentuk-bentuk atau upaya-upaya dari orang tua mereka sebelumnya. Itu bisa terjadi kalau memang Mbak Novinya sendiri bisa meyakinkan itu dulu. Jika sudah ada bisa meyakinkan seperti itu, baru kemudian kita bisa melihat langkah yang berikut itu bisa diambil sesuai dengan apa yang Allah janjikan dalam surat An-Nisa yang tadi saya baca. Nanti kita lihat lagi di surat Al-Baqarah ayat 200 sekian ya, saya belum lihat, tetapi di sana Allah janjikan meninggikan derajat itu juga ada di sana. Karena dengan demikian tujuannya adalah kembali kepada Allah. Nah, yang menjadi kita tidak bisa melacak lebih dalam apakah ketika hidupnya bagaimanapun laki-laki kan adalah pemimpin ya, maka sesungguhnya ketika dalam pernikahan seandainya dia melakukannya dengan cara yang baik sebagai seorang pemimpin, yaitu mengajarkan Mbak Novi, walaupun dia seorang mualaf, sesungguhnya dia adalah tetap pemimpin, yang mana ketika menikah itu dia sudah menjadi seorang muslim, yang mana dia juga lah yang meletakkan dasar-dasar agama di dalam keluarganya, sehingga itu bisa menjadi ukuran bahwa selama ini bagaimana dia memperlakukan
eh, Mbak, ketika posisinya adalah sebagai seorang pemimpin. Tapi kalau itu perintah dia dengan menjamin bahwa akidah Mbak Novi memang harusnya mengikuti. Tetapi case seperti ini juga terjadi di beberapa kontemporer saat ini. Misalnya, tapi biasanya ini terjadi kepada laki-laki ya, kecermatan laki-laki untuk berpikir. Biasanya seorang laki-laki justru tidak ingin kembali kepada rumahnya atau kampungnya, disebabkan dia lebih tahu bagaimana mendidik di tempat kampungnya, sehingga dia lebih menjaga anaknya misalnya dari hal-hal yang pernah dia ketahui, dia alami sebelumnya. Nah, kalau dengan kondisi yang ketiga ini, yang saya andaikan yang ketiga, harusnya kalau keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu kuat, maka dia akan memilih yang ini. Tidak lebih punya kecenderungan untuk memilih apa yang diwariskan orang tuanya kepadanya. Kurang lebih mungkin sementara sampai di situ. Nanti kalau sudah ditambahi Ustadz Alif, nanti kita lihat lagi bahwa yang paling penting kalau itu sudah terjadi, maka Mbak Novi harus dikuatkan bahwa apa yang sudah terjadi itu sudah menjadi takdir, gitu kan, sehingga harus diterima, harus dapat kesabaran dari sana, dan percaya bahwa dengan niatan yang memang untuk melindungi akidah keluarga atau Mbak Novi dan anak-anak, maka insya Allah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang melakukan berkeputusan dengan pastinya untuk menjaga ketauhidan atau nikmat dia berislam. Itulah mungkin yang bisa saya jawab sementara. Masya Allah, tabarakallah. Syukran Ustadz Abi. Baik, sekarang kita dengar dari Ustadz Alif. Tafadhol Ustadz Alif. Apa sudah bisa speak up? Hai Dewa dulu, tafadhol. Afwan, nanggung nih sebentar ya. Ya. Oh ya, Ustadz Alif tadi minta terakhir ya. Siap. Tafadhol Bang Dewa. Silakan Bangku. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewa tidak tahu masalahnya, Dewa langsung naik aja ini. Permasalahannya aja Dewa tidak tahu mengenai rumah tangga atau apa, ya kan? Tadi berbicara mengenai soal laki-laki, pemimpin. Ya, Dewa nyimak dulu lah, tapi yang jelas begini ya. Seperti Pak Abi katakan, laki-laki itu pemimpin. Laki-laki itu memang rata-rata seperti itu ya, Bunda Novi ya. Makanya Dewa dari dulu tidak mau pacaran sama laki-laki, nggak mau, karena laki-laki seperti itu. Jangan Dewa nyimak dulu lah, Dewa nggak ngerti ini, baru aja naik Dewa ini. Lanjut. Gitu. Siap. Bunda Rahma, tafadhol bundaku. Apa ya? Kalau aku sih memilih karena kalau sudah menyangkut akidah, kita mau khawatir nanti di ini ya, ikut karena tadi ceritanya kan sudah nggak ini lagi, nggak ibadah lagi, nggak sholat lagi, dan kurasa Mbak siapa namanya ya, dia lebih tahu lah kira-kira ya. Mbak Nopi, dari penjelasannya Ustadz Abi dipandang dari segi agama ya. Kalau memang khawatir nanti dimurtadkan gitu ya, kurasa nggak usah lah ikut. Kalau untuk solusi anaknya gimana? Anaknya yang sekarang dibawa. Kalau anaknya, kalau anak itu kalau masih di bawah umur ya, itu ya tanggung haknya itu ibunya. Kalau ke pengadilan itu bisa menang kalau misalnya anak masih di bawah umur loh, belum ini ya. Kecuali dia udah berapa tahun tuh, 17 atau 16 ke atas ya. Tapi kalau masih di bawah umur itu ya hak asuh itu ada pada ibunya, hak asuhnya. Itu kali ya, karena ya udah ini loh disampaikan sama Ustadz Abi tadi. Mungkin ke Ustadz Alif aja. Silakan. Ya, tafadhol Ustadz Alif. Aduh, ini berbagi aja ya, kita sharing ya, anggap aja mungkin kita saudara yang sudah, sehingga kita tidak merasa bahwa ini siapa obrolannya gitu. Karena setiap orang itu kan selalu ya ada memiliki sebuah permasalahan sesuai dengan porsinya masing-masing.
mengalami permasalahan, kadang merasa inilah yang terberat permasalahan itu, tapi apapun itu bahwa Allah itu menurunkan sebuah masalah itu menunjukkan bahwa kita ini mampu untuk melaluinya gitu. Jangan sampai justru kita adalah dilemahkan oleh keadaan atau godaan-godaan, sehingga jangan sampai justru kita adalah dilemahkan oleh keadaan atau godaan-godaan sehingga saya ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa sebelum saya ke poin inti lagi ya. Jadi di suatu ketika malaikat Jibril itu menasehati Rasulullah SAW. Jadi ini sebuah hadis bahwa ada 3 poin sih, ada 3 poin. Pertama begini, dalam nasihat pertamanya itu bahwa ismasyita fa innaka mayitun, bahwa hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu pasti akan mati. Tapi nanti poin penjelasannya itu ada. Kenapa sesukamu, nanti pertanggungjawabannya seperti apa, dan ingat kamu itu akan mati. Lalu wahbub masyita fa innaka mufarriqotun gitu ya. Cintailah siapa yang karena sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Poin yang ketiga wa'mal masyita fa innaka majziyun bihi gitu. Beramallah sesukamu, tapi ingat bahwa perbuatanmu itu akan mendapat balasan dari apa yang kamu kerjakan. Mungkin titik poin yang pembahasan intinya adalah bagaimana di nasihat kedua, bahwa wahbub masyita, cintailah siapa yang kau sukai, fa innaka, tapi ingat engkau mufarriqatun, akan berpisah dengannya. Nah, dalam poin ini bahwa ketika kita mencintai gitu kan, menyukai seseorang siapapun itu, terutama dalam berumah tangga, sang istri mencintai suami juga sebaliknya. Ada beberapa nasihat lagi bahwa hanya membalut luka yang ada gitu ya, mungkin bahasa dramatisnya gitu. Nah, permasalahan yang ada di hadapan yang kita hadapi sekarang ini, ketika ada satu poin bahwa siapapun yang kita cintai, ada kalanya kita nanti akan berpisah. Perpisahan ini ada yang bisa nanti konteksnya menjadi sebuah ujian dalam rumah tangga, terjadi perpisahan gitu kan, karena beberapa kasus tertentu sehingga kita harus menghadapi. Maka ingat bahwa harus cinta kita itu landaskan kepada Allah dulu. Jadi kita tidak akan jatuh begitu terpuruk. Ya, makanya nasihatnya itu adalah bahwa siapapun yang kau cintai, ingat engkau pasti akan berpisah dengannya gitu. Nah, dalam kaidahnya dalam berumah tangga tadi sebenarnya ada beberapa poin ya yang di awal sudah kita bahas, bahwa hak-hak istri kepada suami dan hak-hak suami kepada istri. Bahasanya hak-hak istri atas suami dan hak-hak suami atas istri. Nah, ketika konteksnya adalah seorang istri wajib taat kepada suami, di situ ada pengecualian selagi goirul ma'as gitu, selagi di luar atau konteksnya maksiat atau durhaka, terutama adalah hak vertikal ya, durhaka kepada Allah gitu. Nah, ketika masalah konteksnya kemadaratan, jadi pengorbanan iman, atau menimbulkan kita menjadi merujuk kepada kemusyrikan, ketaatan itu gugur kepada suami. Tidak perlu lagi kita menaati suami, karena konteksnya adalah kita bermaksiat kepada Allah. Di sini saya masuk adzan ya. Tapi masalah beban nanti itu nanti mengenai masalah anak dan sebagainya, kita sebenarnya bisa kok menyiasati keadaan. Itu hanya dramatisir diri sendiri yang selalu memberatkan keadaan. Saya izin mute dulu ya, afwan semuanya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Lagi adzan. Iya, mungkin langsung coba dilanjut sebelum Mbak itu lanjut gitu. Ada yang tadi kita belum dapati gitu loh. Kan makanya kita tanya apakah itu sudah dilakukan atau belum. Karena tadi kan Bu Rahma coba menjawab tentang hak anak. Tetapi memang dalam aturannya biasanya ketika kita yang meminta perceraian, maka pertanyaan itu kembali gitu loh. Kalau usia anak itu sudah mencapai di atas belasan tahun, itu akan jadi bentuk pertimbangan ya. Sehingga kalau kiranya yang paling perlu dipastikan adalah bagaimana keadaan suaminya dalam menyikapi
kemungkinan yang paling buruk tentang keadaan agamanya. Jika memang itu tidak ada sama sekali, memang ya tetap harus dalam bentuk sesuatu yang bisa Mbak Novi perjuangkan, yaitu adalah sekuat-kuatnya pada dua hal. Yang pertama adalah melindungi akidah kita sendiri, lalu yang kedua anak. Karena tanggung jawab suami tadi itu jelas-jelas memang berada di tangannya dia sendiri. Sesungguhnya nakoda rumah tangga itu kan memang seluruhnya berada di tangannya. Biasanya kalau dimulai dengan, walaupun dia tadi saya bilang walaupun dia mualaf, kalau dalam perjalanan awalnya dia bertindak untuk mengajarkan kepada Mbak, mau hanya sekedar lewat membaca atau lewat apapun, itu memang akan jauh lebih baik. Berarti dia memenuhi apa-apa yang harus dia lakukan sebagai seorang suami. Karena tidak harus dia pernah belajar ilmu agama dulu baru kemudian dia mengajarkan istri dan anaknya. Ketika dia lakukan itu sebelumnya, saya yakin ketika keadaan seperti ini dia sudah mendapatkan pantulan bola dari pengajaran dia kepada Mbak Novi itu, yang hari ini bisa dia hadapi dengan jauh lebih tidak mengambil resiko gitu ya. Tetapi ini kan kita melihat case dari luar, saya hanya bisa meraba dari luar, sehingga coba memperkuat dulu. Kalau memang itu yang diyakini oleh Mbak Novi, maka ada ayat bahwa segala sesuatu itu memang kita lakukan, ketaatan itu hanya akan berlaku ketika tetap berada di atas ketaatan kita kepada Allah dan Rasul kita. Kurang lebih begitu. Silakan kalau dilanjut nanti kita uraikan. Masya Allah, syukran Ustadz Abi. Di bawah ada Opung Rambe, beliau mungkin dari praktisi hukum yang juga bisa memberikan insight atau pemahaman. Naikin ya, Opung Rambe. Opung Rambe coba. Nah, Bang Abi, jangan Bang Abi di sini aja. Bang Abi lebih bijaksana. Kalau Dewa bisanya cuma bijak sini. Dewa nggak apa-apa, Dewa ini aja. Dewa di bawah aja nggak apa-apa, Dewa di bawah aja. Nanti insya Allah nanti insya Allah Dewa ini, kalau disuruh naik, insya Allah Dewa naik lagi karena Dewa paling seneng soal naik itu ya. Lanjut Assalamualaikum. Allah, ternyata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru ini baca telepon teman-teman dan saya akhirnya cek, ternyata Masya Allah live-nya Gurunda Zuma ada di Komal ini. Masya Allah, tabarakallah, syukran Gurunda Zuma. Tafadhal Gurunda Zuma nanti untuk berkenan hadir, berkenan naik. Sebuah kehormatan untuk saya, untuk kita semuanya, untuk kami. Rambe, syukran sudah berkenan hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tabarakallah. Baik, ini Opung Rambe, saudara kita, ini sedang mengalami ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan intinya begini, beliau dulu menikah dengan seorang laki-laki yang seorang mu'alaf dari Katolik menjadi Islam, Muslim. Mu'alafnya dari kelas 4 SD, tetapi qadarullah ketika ayah dari atau mertua dari Mbak Novi ini meninggal dunia, mertua laki-laki, kemudian sekeluarga ini Mbak Novi dan suami dan anak-anak kembali pulang ke kampung halaman, tapi qadarullah di sana kampung halamannya sangat kental dengan agama Katolik, adat istiadatnya itu dan ritual Katolik, dan keluarga dari mertua ini, ibu dan kakaknya itu menginginkan suami Mbak Novi ini untuk kembali ke lingkungan itu gitu. Sehingga Mbak menganggap bahwa, dan insya Allah ini caranya mungkin sudah berbeda itu ya Opung Rambe, dan kemudian Mbak Novi mengajukan cerai. Beliaunya apakah berdosa dengan mengajukan perceraian seperti itu? Kemudian yang kedua adalah masalah anak yang saat ini ada di bawah pengasuhan sang suami, dan Mbak Novi sangat takut jika anak itu kemudian menjadi Katolik. Itu Opung Rambe, kondisi dari saudara kita. Masya Allah. Mungkin ada nasihat dari Opung Rambe. Odol Opung. Baik, terima kasih Mbak Novi. Memang perceraian itu sangat dibenci Allah, walaupun perbuatan itu perbuatan halal. Itu pertama. Nah, untuk perkawinan tadi sudah banyak diulas Ustadz Alif, Ustadz Abi Abdurrahman,
itu semua masukan-masukan merupakan pencerahan yang begitu luar biasa. Itu sudah mantap, sudah bagus. Namun yang lebih penting, mantapkan hatimu. Cuman dirimu sendiri yang bisa menentukan layak dipertahankan tidaknya. Tentunya harapan kami yang ada di netizen ini, Ikhwan Mbak Lona, tidak berubah akidahmu gara-gara perkawinan. Nah, kalau mengenai tadi ada masih gantung, masih mungkin kurang jelas juga tentang bila perkawinan itu memang harus berakhir, tentu putra atau putri buah hatinya harus juga dipertahankan. Ibu Rahma juga tadi menjelaskan sudah bahwa anak itu batas usia sampai 11 tahun itu hak asuh membesarkannya, dan aturan hukumnya pun demikian adalah di tangan ibu, bukan di tangan bapak. Kemudian kalau perceraiannya ataupun perpisahan itu alasan dengan ada murtad kembali ke akidah yang diyakininya, itu bukan hanya 11 tahun umurnya, bahkan selamanya. Karena pengadilan agama itu, praktek yang saya jalanin sudah setengah abad ini, selalu mengutamakan akidah dari segala-galanya. Gitu. Dan yang terakhir barangkali kalau mengenai nasihat, pencerahan sudah cukup banyak tadi dari para guru kita di Zoom ini, di room ini, mengenai kalau memang sudah itu perkawinan diakhiri dengan putusnya karena perceraian, ya apa boleh buat? Kalau ada kesulitan, cuman saya tidak tahu di mana domisilinya, nanti bisa dapat saya bantu mengenai memang bila mana berujung dan memang harus diambil jalan terakhir tadi ke pengadilan agama. Tentunya karena dilangsungkan perkawinan itu menurut Islam, walaupun dia sudah murtad, kembali kepada imannya semula, itu tetap harus putusnya perkawinan itu cerai di pengadilan agama. Bisa dapat saya bantu, insya Allah. Cuman tolong beritahu di mana alamatnya, tinggalnya di mana gitu. Syukur-syukur tidak jauh dari Jakarta. Jadi tidak tanda tanya aparat, insya Allah kita bisa bantu, dan saya punya kantor seluruh Indonesia, bisa nanti saya perintahkan anggota untuk membantu kesulitan-kesulitannya, ataupun dengan mediasi-mediasi tentunya terlebih dahulu, agar supaya kalau bisa dibina ya binalah rumah tangga. Kalau soal kembali ke kampungnya, soal jalan kehidupan, tidak harus dengan perceraian. Mungkin tetap juga akidah yang dia tetap masih Islami, ya tentu di sini perlu perlu pembinaan ya, perlu pencerahan. Mungkin komunikasi Mbak Nopi dengan yang suaminya sudah terputus, atau barangkali sudah terjadi komunikasi yang subjektif. Nah, ini perlu juga dilakukan mediasi di antara kalian. Nah, insya Allah dapat saya bantu. Nah, di DM aja saya, ataupun Pak Ustadz Alif juga tahu nomor HP saya. Demikian Mbak Luna, dilanjut. Saya juga mau sholat asar dulu. Masya Allah, syukran Opung Rambe, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Opung Rambe, Mbak Novi, beliau tadi adalah, kita boleh bilang apa ya, ketua advokat seluruh Indonesia itu kalau saya tidak salah ya, dan beliau insya Allah pakar hukum. Jadi sesuai dengan apa yang tadi sudah ditawarkan oleh beliau, Mbak Novi monggo DM beliau ya sayang ya, follow beliau, DM beliau. Insya Allah semoga ini menjadi jalan pertolongan Allah, baik dari Ustadz Alif, Bunda Rahma, Ustadz Abi, juga dari Opung Rambe. Mungkin Mbak Novi ada yang mau disampaikan lagi? Silakan sayang. Ya, tadi mengingat yang disebutkan sama Ustadz Abi ya,
tentang bagaimana dalam Islam, karena suami itu nakoda kita harus mengikut gitu kan Mbak ya. Tapi mungkin saya jelaskan posisi saya kemarin. Kebetulan saat mertua laki-laki meninggal, beliau diminta dimandikan di kampung halaman. Dan nyatanya di kampung halaman beliau tidak dikuburkan secara Islam. Mereka sekeluarga waktu masih kelas 4 SD mantan suami tersebut. Sesampai di kampung halaman, si mertua laki-laki ini dikuburkan secara Katolik dengan menggunakan peti. Dan yang membuat saya miris adalah yang makin membuat saya yakin saya nggak mau lagi dengan beliau. Di sana saya nggak boleh pakai jilbab. Jilbab saya harus dilepas dan saya harus menjamu setiap pendeta yang datang yang akan memakamkan sang mertua. Dan lagi-lagi si kakak perempuan ipar-ipar saya malah mengajak gitu, ayo pergi ke gereja biar kamu yakin, biar kamu bisa memperdalam. Dan mereka bahkan memasak B2 di samping kamar saya. Jadi bagaimana saya harus menurut dan patuh dengan yang begitu? Dan malangnya saya nggak dibela sama suami, dia malah ya udahlah ikutin aja lah daripada cari masalah. Beliau cuman bilang gitu. Ya Allah, ya Allah. Baik sayang. Tafadhol, Ustadz. Saya sebenarnya ada hal yang prinsip memang yang tidak bisa dinego ya. Hal yang prinsipnya, misal kayak tadi bagaimana hak-haknya seorang suami gitu. Jadi apapun itu perintah suami kan wajib taat kepada suami dalam hal perkara di luar tentang maksiat kepada Allah. Makanya ada sebuah keterangan juga bahwa la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq gitu. Janganlah engkau taat kepada makhluk siapapun itu termasuk suami di dalamnya dalam hal bermaksiat kepada sang pencipta gitu. Nah, ini memang hal yang tidak bisa dinego dalam hal akidah. Kan gitu ya, apalagi hal yang berkaitan dengan akidah. Makanya hal memang berat seperti ini, makanya seperti ini berat ya. Namun perlu kita pertimbangkan juga lebih berat lagi konsekuensinya ketika kita mendobrak kaidah atau aturan yang sudah Allah tetapkan. Beratnya di dunia ini kan sementara, berapa sih usia kita gitu kan. Namun beratnya ketika kita mendobrak larangan seperti kita mengikuti sebuah perkara maksiat kepada Allah walaupun dia suami, maka konsekuensinya nanti akan sangat berat untuk kita. Ya, akan sangat berat untuk kita. Makanya hal seperti ini memang ada kalanya kita mengambil sebuah keputusan namun perkara itu pahit ya. Kepahitan itu sebenarnya hanya sementara, bisa saja nanti kita obati dengan berbagai macam hal. Intinya sih begitu. Dalam hal masalah akidah memang tidak ada toleransi, bahwa walaupun dia statusnya suami, bahkan di dalam Al-Quran walaupun statusnya ibu sekalipun ayah dan ibu sekalipun, ketika dia mengajak perkara kepada kemusyrikan di luar menuhankan Allah dan seterusnya, maka fala tuti'huma, jangan kau ikuti keduanya gitu. Nah, hanya dalam perkara lain silakan wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Itu kan bahwa tetap menjadi kerabat yang baik, anak yang baik, keluarga yang baik di dunia ini dengan pergaulan yang baik di luar perkara akidah. Ketika masalah mendobrak syariat, kita ada hak untuk keterangan. Kan memang orang yang akan merasakan manisnya iman ketika poin pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Kan gitu. Karena ketika dia dobrak itu, maka dia akan kebalikan dari manisnya iman, merasakan kepahitan gitu. Rasulnya itu maksudnya gimana? Ya tentu tentang ajarannya itu kita ikuti, itu bentuk kita cinta kepada Rasulnya dan bentuk cinta kepada Allah gitu. Poinnya di situ Bang. Perkara hal lain misal tadi hak asuh dan lain sebagainya, jika memang hal pahit ini terjadi, itu bisa diatasi, bisa ditangani dengan berbagai jalur yang ditempuh, tentu tidak melanggar dari undang-undang yang berlaku. Mungkin itu dulu dari saya, Mbak Afwan. Masya Allah, syukran Ustadz Alif. Ustadz Abi mungkin ada tambahan? Tafadhol Ustadz. Ya, berarti
ayat An-Nisa 130 tadi insya Allah akan menguatkan Mbak gitu ya, karena di situ Allah janjikan kemudian perpisahan perceraian yang Mbak upayakan adalah demi berada di dalam kaidah daripada ketauhidan agama Islam itu sendiri, sehingga akan Allah cukupkan ya karunia masing-masing kepadanya, dan tentu saja berjuang untuk mempertahankan itu. Saran saya sih berkomunikasi tadi dengan seperti Opung Rambe, karena ada di sana hak sekaligus kewajiban juga dari Mbak terhadap agama yang akan dilangsungkan sama anak ya, karena ada anak satu yang sudah di tangannya. Pertanyaan saya tadi kemudian karena untuk mengetahui apakah semasa sebelum kembali ke kampungnya dia mengajarkan seperti dia juga mengerti atau mendalami agama Islam itu dengan baik, ternyata tidak begitu ya, sehingga hal-hal itu terjadi dan tampak kemudian kan begitu. Nah begitulah memang konsekuensi dalam ya selama pernikahan kami yang 5 tahun, kami beribadah bersama-sama terus Ustadz, sholat sama-sama, puasa sama-sama. Dia rajin ke masjid, anak-anak pun kadang dibawa, dan ya pokoknya mengerjakan apa yang kita kerjakan sebagai muslim. Hanya saja perubahannya terjadi sejak mendiang mertua laki-laki saya sakit di bulan 6 tahun lalu. Saya nggak tahu apa yang mereka bicarakan, karena waktu itu saya tidak diperkenankan untuk ikut ke pembicaraan keluarga di sana. Saya lebih disuruh untuk menjaga anak di rumah kami dan mereka di rumah mertua. Sepulang dari sana, beliau langsung drastis perubahannya. Saya nggak tahu, jadi pikiran saya pun jadinya kemana-mana. Sejak pulang dari pembahasan itu, beliau sering melamun sendiri, murung, dan sama saya dan anak-anak pun sering emosi gitu. Jadi saya mikirnya entah mungkin adalah permintaan dari si orang tua atau bagaimana, karena selama 5 tahun pernikahan dia yang lebih sering mengingatkan saya, udah sholat belum? Ayo sholat dulu biar aku jaga anak. Sholat sana udah jam berapa? Beliau yang sering mengingatkan gitu, Ustadz. Ya itu keadaannya saya pikir tadi yaitu pilihan dia ya, ketika mungkin berkomunikasi dengan orang tuanya sebelum itu, ada hal-hal yang kemudian yang dijanjikan atau diharapkan darinya. Dan memang tadi kenapa saya bertanya tentang kehidupan sebelumnya, karena tidak cukup bagi seorang suami hanya dengan sholat dan mengajarkan sholat atau mengatakan sholat, karena dakwah dalam rumah itu adalah satu poin yang paling urgensi yang harus dilakukan oleh seorang suami, yaitu dakwah tauhid, mengenalkan A sampai Z tentang bagaimana dia mengenal Allah dan lain sebagainya, karena itu menjadi polisi kepada dirinya sendiri. Itu akan berbalik seperti bola yang memantul kepada dirinya, dan kemudian dia akan menjaga itu, karena malu yang dia akan bangun itu ketika dia mengajarkan dengan baik tetapi kemudian dia lalai dari situ. Akan lebih mudah bagi suami dan istri dan anaknya untuk mengingatkan orang tua yang benar-benar mencoba mengajarkannya dengan baik gitu ya. Tetapi ini kan kita bicara semua telah terjadi. Kalau semua sudah terjadi seperti itu, mbaknya saja yang sekarang harus yakin bahwa ini yang harus diambil untuk kemudian menjaga akidah daripada mbak dan anak-anak mbak, karena tanggung jawab itu saya pikir akan sangat lebih masuk akal kalau diperjuangkan. Ya alasannya dengan surat An-Nisa tadi, Al-Baqarah ayat 225 saya sudah lihat, itu juga semua berbicara bahwa hal-hal yang kemudian masalah perceraian
tetapi untuk berada di dalam agama Allah, maka itu hak. Bahkan ketika dia benar-benar pindah, memang secara otomatis pernikahan itu tidak ada lagi. Karena tidak ada pernikahan yang sah di mata Allah kecuali berada dalam akidah dan agama Islam, pernikahan yang Islam, yang artinya adalah hanya orang Islam. Jadi kalau dalam keyakinan orang Islam, keyakinan agama Islam, maka pernikahan yang ada di luar agama Islam itu tidak sah di mata Allah, meskipun mereka sama-sama bukan agama Islam. Karena memang demikian Islam itu tegas kepada apa-apa yang menjadi kaidah yang harus kita ikuti. Jadi saya pikir insya Allah sudah jauh lebih baik gitu ya, kalau mbaknya sudah mengetahui secara pasti, detail, terus kemudian jilbab ini kan sesuatu yang harus bersentuhan dengan mau pendeta kayak mau siapa kayak, itu tidak boleh. Kalau kita disuruh menyambut gitu ya, itu sudah lompat daripada kaidah ajaran agama kita gitu ya, sehingga kalau itu dilakukan terus-menerus dengan mengatakan bahwa itu yang harus dilakukan ketika berada di sana, maka ya kita mendapati bahwa tidak ada jalan lain, karena hal ini akan dibuat semakin amba terima, maka itu akan menjadi biasa, maka akan mudah sekali ya, apalagi sudah ada upaya-upaya yang lebih daripada itu. Saya pikir saya cukupkan diri untuk ini, karena banyak sendiri sudah menemukan banyak hal, saya pikir ya. Silakan. Syukran Ustadz Abi. Bunda Rahma mungkin ada tambahan, Bunda? Bunda Rahma? Bunda mungkin sedang sholat asar. Iya, itu saudariku Mbak Novi. Jadi gimana sayang, kira-kira pendapatnya bagaimana, dan mungkin yang saya ingin tahu dari Mbak Novi, apa harapan Mbak Novi gitu untuk namanya untuk kedepannya gitu. Tafadhol sayang. Kayaknya harapan saya yang paling saya harapkan sekarang anak saya kembali, Mbak. Cuman itu. Karena saya takut anak saya dibawa ke sana gitu. Karena kemarin sempat ada yang ngasih kabar, lihat foto anak saya lagi foto di depan gereja sama tantenya. Jadi saya nggak pernah lu ngajarkan anak saya, padahal dia lagi belajar surat Al-Fatihah sebelum dibawa lari dari saya. Buat Pak Rambe mungkin saya mau nanya sedikit, boleh Pak? Iya, Fadal. Semoga tadi oke, Ustaz. Ya, Masya Allah. Silakan Mbak Novi. Ya terima kasih Mbak. Kan begini, memang anak saya yang laki-laki berusia 5 tahun dan memang hak asuh kan ke tangan saya Pak. Kalau saya tidak salah ingat, saya sudah sidang perceraian dan alhamdulillah sudah diputus dan akad saya fasakh dikatakan sama hakim waktu sidang. Dan ke pihak pengadilan agama bilang akta perceraian bisa keluar setelah 14 hari setelah putusan diterima oleh pihak laki-laki di sana. Cuman sampai sekarang beliau kan masih komunikasi ya Pak ya. Tapi komunikasi itu memang selalu ngebujuk, ayolah ikut ke sini, ayolah ikut keyakinanku, ayolah perdalam agama yang di sini, selalu begitu. Jadi saya sempat tanyakan, apa udah nerima surat dari pengadilan? Beliau bilang selalu belum. Bagaimana cara saya memastikannya Pak? Karena sempat membahas kemarin soal perihal anak yang akan saya jemput. Beliau keras karena menurut dia anak laki-laki saya inilah yang akan menggantikan dia nanti, akan meneruskan garis keturunannya. Sampai ada keluar kata-kata, kalau anakku kamu ambil, mati pun aku mau. Saling bunuh pun kita bisa, itu jawabannya. Kalau seandainya nanti saya ajukan eksekusi Pak, apakah bisa kira-kira dengan beliau yang seperti itu gitu? Karena kalau menyerahkan secara kekeluargaan kayaknya nggak akan ada dengan bahasa yang seperti itu. Begitu Pak. Ya, sudah putus, sudah ada akte cerainya sudah.
Putusannya udah Pak, putusannya udah, cuman akte cerainya kan menunggu dulu putusan dari pihak sana diterima. Katanya setelah diterima di sana nanti 14 hari setelah itu, kalau dari pihak sana tidak banding baru akan keluar akta cerai. Cuman informasi yang dari beliau katanya sampai saat ini beliau masih belum nerima, padahal ini udah hitungan hari ke-15 kalau tidak salah. Wah, itu berhubung mungkin jarak antara pengadilan agama dengan tempat tinggal mantan sekarang ya, sudah mantanmu dong. Itu jauh, tentu makan waktu kurang lebih 1 bulan. Tidak ada alasan kata apapun itu dia bilang mungkin untuk dirimu belum saya terima, tapi dari pengadilan agama akan menyampaikan kepadanya, namanya itu relas putusan. Gitu. 2 minggu kalau yang lama 3 minggu. 1 minggu kemudian relas putusan itu dikembalikan ke pengadilan agama semula, barulah di situ dihitung 14 hari setelah dan sejak diterimanya relas putusan pengadilan agama dimaksud. Gitu. Kemudian tadi yang paling perlu saya garis bawahi itu prosedurnya demikian, namanya relas putusan. Nggak ada itu kata-kata, oh saya belum terima, saya nggak ngerti itu, saya tidak tahu itu semua apapun. Boleh-boleh saja, tapi pengadilan agama tempat tinggal mantan suamimu itu pasti akan menyampaikan kepadanya. Kalaupun dia tidak mau terima, disampaikan ke kepala desa atau ke lurah. Nanti petugas desa atau petugas lurah yang menyampaikan kepadanya. Itu jawabannya untuk itu. Nah, setelah diterimanya relas putusan pengadilan agama itu, dari situlah dihitung 14 hari baru keluar akte cerai. Keluar akte cerai, kemudian mengenai anak, negara kita ini kan negara hukum. Jalan yang ditempuh sama Mbak Nopi itu sudah tepat dan benar. Alhamdulillah. Melalui pengadilan agama. Pengadilan agama dapat eksekusi. Eksekusi itu bukan Mbak Nopi itu ke sana ngojolok-ngojolok mana anakku. Ya ada juga anaknya dia. Tapi kalau bersandarkan pada putusan pengadilan agama, harus diserahkan. Kan ada polisi. Kan bisa polisi menjemputnya nanti ke rumah di mana anak itu berada. Iya benar Pak, Gitu. hanya saja yang saya takutkannya namanya ibu-ibu ya Pak ya. Beliau sering bilang, udahlah bagaimanapun usahamu nggak akan bisa, keluargaku si Anu, keluargaku si ini. Saya takut aja Pak. Mbak Nopi, saya ini sudah 70 tahun, sudah setengah abad jadi advokat, malang melintang sudah kujalanin semua itu, ndak ada. Maaf, saya ini orang Batak. Mungkin orang Batak paling keras. Kalau kita tempuh jalur hukum tetap juga dapat terselesaikan dengan baik. Namanya kan hukum itu adalah penyelesaian masalah, bukan menimbulkan masalah Mbak Nopi. Jadi jangan kemacan-macanan, oh saya punya backing ini, punya backing itu. Nggak ada itu. Backing saya cuma satu, Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kutakutin di muka bumi ini. Nggak ada selebih daripada itu. Apalagi Jokowi itu mantan klien saya kok, mulai dari tukang kayu dia, perabotan. Tapi kan nggak pernah saya ngomongin seperti itu, dan aku tidak butuh seperti itu. Kita kan butuh tegaknya hukum dan keadilan. Apalagi kita ini akidah yang harus dipertahankan. Buah hatimu itu yang keluar dari rahimmu itu jangan sampai juga berubah akidahnya. Tuh, semua saya kira akan melindungi dirimu lah dan melindungi anakmu dari kemurkaan. Jadi oleh karena itu jangan mau dimacam-macamin, jangan mau di trauma, dimacan-macanin, ditakut-takutin. Enggak, hukum itu berada. Izin. Di mana sih lo tempat nananya kalau boleh tahu? Itu tidak ada masalah dimanapun tempat tinggalnya mantanmu itu sekarang. Oh, mantan saya di daerah utara Pak. Oh, Sulawesi Utara. Oh, bukan. Sumatera Utara.
Oh, Sumatera Utara ya, apalagi orang Batak lah itu pasti. Ah, saya juga orang Batak kok. Orang pulau. Pulau Nias. Iya, benar. Nah, enggak apa-apa. Enggak ada itu. Di sana ada polisi kok. Di sana ada anggota kita, sana anggota saya di sana kok. Sama-sama oten juga nanti saya perintahkan. Selesaikan itu baik-baik. Kan gitu, selesai itu Mbak Novi. Ada di sana. Nggak usah saya pergi ke sana, nggak usah. Mbak Novi ada di mana posisi? Di Sumatera Utara juga? Saya di Sumatera Barat, Pak. Nah, ada kan? Nah, ke itu enggak bah itu. Nanti saya perintahkan anggota saya di sana. Di anggota saya di Gunung Stolis ada anggota saya di sana. Kuat kok kita di sana. Tidak ada masalah itu. Benar, Ya. Pak. Pas di sana sekali itu posisi beliau. Nah, kantor kita juga ada kantor kebenaran. Alhamdulillah saya diberi karunia Allah jalan hidup membantu orang susah. Seluruh Indonesia ini kita punya kantor dan itu tugas mungkin ibadah lah yang saya kejar, menolong orang-orang susah tersesat seperti Mbak Nopi ini, langsung pikirannya kalu dan sebagainya ya. Saya tahu betul kok warga saya 7 tahun masa kecil saya dulu SMP saya sekolahnya di Nias karena orang tua saya tentara. Saya di Teluk Dalam. Oh iya, Pak. Dan kantor saya sekarang itu di sana di Gunung Sitoli. Ya, Mbak Nopi tenang aja, jalankan sesuai dengan prosedur, pertahankan akidah lebih dalam, apalagi Sumatera Barat saya udah paham. Insya Allah hari Jumat nanti saya ada di Padang, saya lantik melantik anggota saya di Pengadilan Tinggi Padang. Hari Kamis saya udah terbang dari Jakarta. Ya Mbak Nopi ya. Tenang aja, enggak masalah itu, tetap kan akidah. Insya Allah. Kira demikian, Mbak Luna, dilanjut saya mau tunaikan dulu asar, sudah masuk di Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Opung Rambe. Saya ikut nangis, Mbak Novi. Saya tahu apa Jazakallah khair. Jazakallah khairan katsiran. Opung, Masya Allah. Masya Allah. Selalu ada solusi ya. Masya Allah. Mbak Novi. Semangat Mbak Nopi, semangat. Saya keluarkan, saya sampaikan. Masya Allah, luar biasa Opung Rambe. Silakan. Satu kesulitan, dua kemudahan. Semangat. Masya Allah, betul. Allah berikan jalan. Untuk Ustadz Alif sama Ustadz Abi sama Bu Rahma sama Mbak Lona, saya juga mau nanya nih sekalian, kalau seandainya nanti anak saya sudah kembali sama saya tidak tahu apakah di sana dia telah dibaptis, apakah dia telah diberi makan yang haram atau bagaimana saya nanti kalau dia sudah kembali. Ya tetap ajarkan ibadah, sholat, syahadat itu tetap aja kita bimbing terus itu akidah ya, karena syahadat itu juga melunturkan hal-hal yang di luar keimanan. Tetap aja yakin ya. Ya mungkin saja misal dibaptis sih mungkin ya. Ya nggak apa-apa, nanti dimandiin juga niat dan kita diajak terus masalah syahadat, sholatnya tetap terus dibimbing, diingatkan seperti pelajaran-pelajaran tadi itu. Insya Allah kembali menjadi mukmin sekiranya sudah dimurtadkan. Apakah perlu disyahadatkan ulang Ustadz Alif? Ya Allah. Syahadatkan. Ya nggak apa-apa, diajarin terus. Makanya dia sendiri. Makanya kan kita membimbing terus, bina terus. Masalah tadi bacaan-bacaan, sholat itu pun nanti melatih juga untuk syahadat. Kalau memang dia mengakui sudah dibaptis dan lain sebagainya, artinya dimurtadkan, ya udah diajak lagi latih membaca syahadatnya. Terima kasih Ustaz. Ya, pelajaran memang buat kita semua ya. Iya tuh. Kadang saya juga kepikiran sampai orang-orang di sekitar menyalahkan, makanya dibilang jangan sama orang mu'alaf, jangan sama orang ini, jangan sama orang itu. Saya pun sebelum nikah sama dia istiqorohnya 2 bulan penuh. Kalau bukan atas izin Allah, mungkin saya nggak akan sampai punya 2 anak. Bukan ke situ Mbak. Kita nggak bisa juga. Perjalanan hidup orang itu tidak ada yang tahu, ya. Justru ketika masalah mu'alaf, kita tidak bisa menyalahkan dari mu'alafnya gitu ya.
karena beliau mungkin hanya ada ujian keimanan yang memang tidak beliau ini tidak lolos ujian kan gitu, sehingga dia memilih kekufuran atau kekafiran daripada keimanan. Gitu aja. Kita tidak bisa juga menyalahkan hal-hal yang di luar ranah kita gitu. Hal yang sudah terjadi apalagi. Iya. Ya, gini Mbak Novi, mungkin ada orang-orang yang kemudian agak gimana gitu ya tentang kemualafan, tapi saya harap ini tidak menjadi sebuah penilaian yang buruk kepada para mualaf, karena sejujurnya setiap orang itu mendapatkan ujian keimanan sayang, bahkan yang dari muslim lahir sekalipun bisa jadi dia juga menjadi murtad ya. Jadi insya Allah jangan dihiraukan kalimat-kalimat yang meragukan para mualaf. Insya Allah kita berhusnudon kepada saudara kita yang mualaf. Jikalau ternyata memang sudah nyata kekafiran yang ada pada mereka, baru kita kemudian bersikap ya sayang ya. Sabar ya saudariku. Yang penting semangat. Kita sekarang semangat. Kesulitan itu bisa dilalui. Bukti Mbak Novi itu tegar, dan memang Allah memberikan ujian itu memang benar-benar sesuai dengan kadar kemampuan Mbak Novi ya. Bagaimana sekarang kita bijak menyikapi ke depannya itu seperti apa ya. Buktinya tadi kita belum tahu, ternyata malah justru proses persidangan dan perceraian itu ternyata sudah dilalui, bahkan keputusan itu sudah ada gitu. Tapi mungkin sebagai penguat aja dari tadi ya, sebagai bahan nasihat, intinya memang sudah hebat, dan lalui semua itu. Akidah jangan sampai tergadaikan, tetap berpegang teguh kepada tali agama Allah gitu kan. Jangan sampai tergoda, tergoyahkan oleh rayuan dunia apapun itu bentuknya. Masalah hak anak itu bisa dilewati jalur secara hukum. Memang negara kita negara hukum. Tadi Opung Rambe sudah memberikan solusi yang terbaik. Ya sudah, tinggal kita bagaimana sekarang sabar dan tawakal menghadapi ujian ini. Tetap semangat. Ayo kita bangkit dan semangat lagi. Tetap semangat ya. Kamu Novi nggak sendirian. Ada banyak saudara muslim yang insya Allah mendoakan untuk Mbak Novi. Semoga Allah mudahkan perjalanan. Saya tahu ini sangat berat ya. Sangat berat apa yang Mbak Novi alami ini, Wanfila semuanya. Dan Mbak Novi adalah orang yang Allah pilih untuk menghadapi ujian seperti ini. Karena Allah tahu, Allah Maha tahu Mbak Novi sanggup. Engkau orang terpilih sayangku. Bisa jadi kalau ujian itu menimpa saya tidak sanggup, makanya ujian itu tidak ditimpakan kepada saya diuji Allah dengan bentuk ujian yang lain. Tapi engkau sanggup saudariku, engkau luar biasa, engkau yang terpilih sayang. Semangat ya, ada Allah sebesar apapun masalah itu, Allah Maha besar, Allah jauh lebih besar dari apapun. Ya Mbak Novi ya. Minta bantu doanya biar semuanya cepat selesai, berjalan lancar, biar akidah anak saya bisa diselamatkan secepatnya. Amin, amin, amin. Amin. Ya itu yang urgent itu. Amin. Mama Semangat, Mama semangat. jadi terpuruk sejak masalah ini. Jadi beliau nggak bisa jalan untuk beberapa waktu ke depan. Saya mohon doanya. Iya, siap-siap. Fokus, tetap fokus, tetap menyelesaikan ya. Tetap terus mulai dari yang termudah, terus titik sampai menuju sampai akhirnya tuh akan bahagia. Masalah itu hanya sementara kok. Masalah itu hanya sementara. Bagaimana kita siap meniti tangga berikutnya sebagai orang yang hebat, pribadi yang hebat, yang kuat kan. Ketika dikatakan itu, ketika semua itu sudah kita lalui dengan bijak dan apalagi tidak menyalahi secara akidah. Ya, insya Allah aman, semuanya aman. Sudah ada Opung Rambe di sini juga yang mensupport secara penuh ya. Insya Allah, Ya, insya Allah. Baik, mungkin Ustadz Alif atau Ustadz Abi atau Opung Rambe berkenan untuk memimpin doa bagi saudara kita Mbak Novi. Monggo tafadhol. Opung atau Ustadz Abi, tafadhol. Opungnya lagi sholat tadi kan Mbak, izin sholat kalau nggak salah. Iya, Opung Rambe izin sholat, Ustadz Alif. Tafadhol Ustadz Alif atau Ustadz Abi. Masya Allah. Atau keduanya saling mengisi, tafadhol, malah luar biasa.
Tafadhol Ustaz Alif. Ustaz Abi juga sedang sholat ini Ustaz Alif. Mungkin Ustaz Alif silakan. Ya udah, kita izin Al-Fakir ya memimpin dari doa ini, mengharap keberkahan, doa dari ketulusan hati, mengaminkan itu insya Allah lebih dekat ke makbul ya, atau lebih Allah ijabah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Li walana wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qalba mautina wa rahmatan indal mautina wa magfiratan badal mautina. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukran Ustaz Alif. Mbak Novi, silakan, ada yang ingin disampaikan sayang? Alhamdulillah ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah membukakan pikiran dan hati saya agar lebih tenang. Terima kasih untuk doa-doanya. Saya beruntung terlahir sebagai muslim karena saudara-saudara muslim saya membantu saya selalu. Terima kasih banyak. Masya Allah. Siap, sama-sama. Kita saling doakan, kita saling dukung. Insya Allah sesuai dengan kemampuan kita ya. Selagi kita mampu, selagi kita bisa, kita dukung, kita doakan. Insya Allah. Indahnya Islam, kita adalah satu tubuh. Di bagian manapun sakit, maka kita semua ikut merasakan sakit. Itulah sejatinya Islam. Masya Allah. Masya Allah, syukran ya Rob atas nikmat iman Islam ini. Amin ya Allah. Mbak Novi, nanti segera DM Guru Opung Rambe ya Mbak Novi. Insya Allah, semoga segera Allah Ya Mbak. Pertolongan terutama berkaitan dengan masalah hukum melalui beliau dan berkaitan dengan urusan agama tadi melalui Tetapi dan yang lain. Saya juga nanti Mbak Novi boleh DM saya, boleh share nomor WA ya sayang ya. Semoga kita bisa terus berkomunikasi. Nah ini ada Opung Rambe lagi, mungkin Opung Rambe mau menyampaikan sesuatu atau memberikan doa yang sangat bergejolak ya Opung ya. Tafadhol Opung. Masya Allah. Baik. Mbak Novi, jangan terlalu galau memikirkan berlalu sudah terjadi semuanya. Tinggal menghadapi bagaimana masa depanmu dan masa depan anakmu yang ada sekarang di Pulau Nias ya. Pulau Nias. Insya Allah kalau saya siap membantunya. Nggak mendapat kesulitan, tidak ada masalah, bertepatan. Memang itu tugas-tugas kita. Kemudian jangan hanyut di duka yang terjadi. Ini kan semua namanya disebutkan tadi Pak Ustadz, rezeki, jodoh, maut. Yang tiga suku kata itu tidak lepas dari setiap insan
manusia. Yang penting kita bagaimana melakukan ihsannya dalam hal menghadapi keadaan seperti yang Mbak Novi alami ini. Nah, tadi Mbak Luna sudah tahu, sudah jelas. Silakan DM saya, nanti saya berikan nomor HP saya, kita komunikasi supaya tidak berlarut juga, supaya tidak berlarut juga. Saya paham, saya mengerti masyarakat Nias itu mungkin tidak jauh dari kerabatnya anak buah saya juga di Padang, namanya Menderova, mantan polisi sekarang advokat. Mungkin dengan pendekatan adat istiadat yang ada di sana dapat terselesaikan seluruhnya. Memang saya paham masyarakat di sana itu adatnya masih kental, masih kristal ya. Karena pernah saya hidup di sana masa kecilku di Pulau Nias itu. Kalau masalah-masalah seperti begini itu memang kadangkala cara berpikir di sana itu primitif, yang timbul, yang terjadi macam-macam rupa ragam. Karena saya paham betul. Nanti kita lakukan pendekatan dengan masyarakatnya, dengan adat istiadat yang di sana. Saya yakin itu semua dapat terselesaikan. Kalau nggak salah kan sekarang setiap hari dari Padang ke Nias itu sudah ada ferry, kan komunikasi juga lancar, insya Allah. Saya kira begitu Mbak Novi, jangan hanyut, jangan terbuai dari keadaan kondisi sekarang, tegarkan semangatmu kembali seperti semula, jangan sampai berubah akidah. Waduh, itu luar biasa. Tapi saya paham juga masyarakat Minang itu akidahnya kencang, keras. Mudah-mudahanlah semua itu dapat terselesaikan. Saya kira demikian Mbak Luna, dilanjut. Saya lagi di kantor juga ini sembari kerja. Ya. Terima kasih, dilanjut Mbak Luna. Syukran katsiran Opung, Masya Allah. Itu Mbak Novi, Masya Allah, syukran. Izin DM untuk Opung Rambe dari Mbak Novi, mungkin juga dari saya ya Opung ya, Insya Allah, mohon diizinkan. Nah itu dia sayang, Mbak Novi, ini mungkin jalan dari Allah, sehingga hadir pertolongan Allah melalui Opung Rambe, melalui Ustadz Alif, Bunda Rahma, dan Ustadz Abi. Tafadhol, ada yang ingin disampaikan lagi sayang? Oh, saya kira cukup di situ Mbak, soalnya belum asar. Udah jam 4 lewat. Terima kasih banyak untuk semuanya, untuk doanya. Pokoknya saya beruntung sekali terlahir sebagai muslim. Benar-benar beruntung. Masya Allah. Tapi tahan dulu sayang, jangan turun dulu. Di bawah ada Akhi Kores Kristus yang ingin naik. Sebentar saya izin Bunda Rahma, monitor Bunda. Bunda dari tadi sepertinya jauh dari perangkat. Izin saya turunkan dulu Bunda, nanti naik lagi ya Bunda sayang ya. Afwan. Saya izin menaikkan. Sepertinya Bang Kores ada yang ingin disampaikan. Tunggu dulu ya sayang Mbak Novi ya. Oke Mbak. Oke, Assalamualaikum Kores, Akhi Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini saudari kita sudah tahukah apa yang terjadi dan mungkin ada yang ingin disampaikan? Silakan Akhi. Iya, aku cuma penasaran kenapa kok bisa ini apa namanya? Itu kok mau kawin sama nikahnya sama muslim atau sama Kristen sebenarnya? Gimana sih? Nggak, maaf yang ngulang lagi, penasaran aku. Sama baru live juga. Bang Kores, saya dapat jawab dulu. Iya. Itu Pulau Nias dengan Padang, Kota Padang, Sumatera Barat itu hanya komunikasi sejak zaman bahula sampai sekarang itu lancar. Nah, itu pertama dari segi planologi, geologi dan apapun sebutannya. Nah, oleh karena itu asimilasi di Sumatera Barat itu khususnya di Kota Padang, masyarakat dari Pulau Nias itu banyak dan sebaliknya. Begitu Bang Kores. Jadi sehingga mungkin demikian itulah mereka
berpadu cinta dan sebagainya. Kalau ibaratnya dari Jawa Timur ke Jawa Barat itu masih ada beberapa di tengah-tengahnya Jawa Tengah. Tapi ini enggak. Sumatera Utara, Sumatera Barat jaraknya cuma laut. Tiap hari peri mulai dari zaman Baholak sampai sekarang, Bang Kores. Kembali saya katakan tadi, di Kota Padang itu yang namanya masyarakatnya sebanyak sana, persatuannya pun besar di situ. Sampai sekarang ini begitu, Bang Kores. Jadinya mungkin ya namanya remaja sama dengan Bang Kores waktu mudanya lah. Kira-kira kurang lebih begitu, Bang Kores. Oh ngono. Kasihan Izin, adiknya. Doro. Jadi beliau mualaf dari kelas 4 SD suaminya Mbak Novi itu, tapi qadarullah akhirnya kembali ke Katolik gitu kasusnya, Bang. Akhi. Oh gitu. Jadi pas kenal tuh posisinya ya muslim aja ya? Muslim Iya, bang, sholat juga. Terus kenapa kok gelagat-gelagatnya gimana tuh pas dia pindah lagi tuh kelihatannya? Sejak orang tua beliau yang laki-laki sakit-sakitan dan ini sering ada pertemuan keluarga, jadi orang tua laki-lakinya minta agar balik lagi ke kampung dan hidup lagi di kampung. Tapi nyatanya di kampung tuh kehidupan mereka lebih berat ke arah Katolik karena adatnya berdampingan sama Katolik. Anak keberapa cowoknya? Anak kedua, tapi anak laki-laki satu-satunya. Oh, I see. Iya. Iya. Semoga Apa pamnya? banyak Pamnya apa? banyak. Apa? Iya, ya ngerti-ngerti kenapa. Ini apa namanya ya itu kali baru ngerti mengenai ini kali apa? Ada yang ditinggalkan mungkin orang tua untuk si anak laki-laki satu-satunya ini gitu sehingga oke gitu dianya. Iya. Kalau sependengaran saya, setahu saya memang kayak ada wasiat gitu sama si mantan suami ini, Bang. Kayak kalau seandainya apa yang telah beliau lanjutkan dari kakeknya, nanti si suami bakal sakit. Kalau nggak diteruskan sama suami, nanti anaknya bakal sakit. Kalau nggak diteruskan anak, nanti cucunya sakit. Begitu kayak gitulah kurang lebih. Kalau kayak gitu kayaknya kurang mengguncang iman deh, Ukti. Lebih ke sesuatu yang lebih konkret gitu. Kalau aku ngelihatnya begitu ya, pakai logikanya begitu. Jadi ya udah jual aja gitu. Ini imannya kayak gitu. Cuman ya gimana ya? Terus secara sidang gimana? Menang. Persidangan memenangkan Ukti untuk anak. Alhamdulillah hak asuh anak dua-duanya sama saya. Oh ya alhamdulillah kalau begitu. Jadi itu kan udah sama Opung juga ya, Opung ya. Ada kuat secara hukum itu kalau misalnya mau diambil lagi anaknya tuh. Semangat Ukti. Ya, terima kasih Bang bantu doanya. Siap. Al-Fatihah Sen. Masya Allah. Ya aku cuma pengen tahu awalnya itu doang sih, titik-titik kenapa kok ini lakinya tuh bisa tiba-tiba pindah lagi tuh apa gitu alasannya. Kan ujung-ujungnya tuh pasti dapet Ikhwan, alasannya tuh pasti kalau nggak daerah yang nyata-nyata yang keduniawian gitu nggak ada lagi gitu. Nah kalau kayak gini kan udah lega gitu. Tapi sebenarnya Ukti ada kesempatan juga untuk mendakwahi. Kalau misalnya dia yang menginjili ya dakwahi balik lagi aja gitu. Lu kalau emang bener-bener sayang sama gua, sayang sama anak lu, pilih surganya Islam. Karena hubungan keluarga di dalam Islam abadi berlanjut sampai jannah. Sedangkan di kekristenan, lu semua masing-masing. Lu bahagia tapi masing-masing. Gak ada lagi hubungan suami istri, orang tua anak, apalagi dua itu yang penting. Itu gak ada lagi gitu. Jadinya kan meaningless gitu Ukti cara mendakwahinya. Saya udah pernah nyoba ya kan. Cuman yang menjadi alasan beliau ini tanggung jawab dia. Karena dia anak satu-satunya, dia harus meneruskan, kalau tidak akan ada sesuatu yang tidak disenangi. Jadi saya terus-terusan sampai saya sering share kisah mu'alaf sama beliau. Cuman beliau bilang, udahlah, gak usah diapakan lagi. Ini kewajibanku, ini resikoku.
Ya udah, saya nggak mungkin. Iya, bilang aja gini, tidak ada sesuatu terjadi tanpa izin dari Allah Azza wa Jalla. Khalid ibn Walid aja ditantang minum racun, diminum racunnya sama Khalid ibn Walid. Apa yang terjadi? Gak kenapa-napa. Iya benar Bang, Kayak cuman gitu-gitu. beliau ini mungkin karena si ibu mertua kan karena meninggal sama ayahnya, kan ibunya tinggal sendiri. Ya beliau cuma anak laki satu-satunya, yang si adiknya kerja di rantau, yang kakaknya pun udah menikah. Mungkin nggak tahu juga nih apa pembicaraan antara ibu dan anak. Mungkin ingin melindungi orang tuanya lah atau bagaimana. Saya juga nggak tahu karena komunikasinya udah nggak jelas, tuanya lah atau bagaimana. Saya juga nggak tahu karena komunikasinya udah nggak jelas. Kalau nggak salah pendeta di Rusia aja maksud bisa mualaf gitu, kok kamu gini gitu. Terus saya juga sering bilang selama jadi mualaf, selama jadi muslim rezeki semuanya sana. Dan beliau lagi-lagi menjawab, ini tanggung jawabku, aku harus mempertanggungjawabkannya, aku harus memenuhi permintaan terakhir orang tuaku. Kembali lagi ke sana. Iya, itu makanya harus dibubukinya yang bagian tanggung jawab sama delusinya soal ada sesuatu yang terjadi macam-macam kayak gitu, itu harus dibubukin itu bagian itunya. Itu karena kalau misalnya kita orang masalahnya misalnya AC-nya rusak gitu, terus yang kita benerin kompor gasnya, kan itu nggak akan connect gitu loh, nggak akan dapet. Nah, itunya harus dibubukin dulu itunya si bagian apa delusi bakal celaka sama tanggung jawabnya itu gitu. Tanggung jawab lu itu lebih penting kepada yang masih hidup. Karena kalau misalnya udah meninggal itu udah terputus, apalagi matinya mati kafir kan gitu. Iya, Nabi nanti kalau misalnya celaka-celaka ada kutukan-kutukan gaib kayak begitu, tenang. Islam itu rahmatan lil alamin, kasih sayangnya seluruh dimensi dunia tercakup gitu, nggak akan ada yang mempan kalau misalnya nggak Allah izinkan. Berikut yang namanya ilmu hitam, memang Islam nggak bisa nagen gitu, apa namanya? Ada ruqyah dalam Islam. Gitu, gitu. Cuman maksudnya ya kalau misalnya dia ini posisinya aku ngasih apa ya self defense gitu. Kalau misalnya dia pas menginjili dakwahi balik bagian-bagian yang menurut dia itu masalah tanggung jawabnya dia itu gitu. Gitu, tapi intinya sih anak dulu sih benar, selamatin anaknya. Umur berapa? 5 tahun Bang, cowok. Oh, 5 tahun cowok. Iya, apalagi anak-anak itu umur usia awal-awal anak-anak itu itulah yang akan menentukan karakter dia ke depannya. Ya. Karena ibaratnya kan anak seumur itu seperti kertas putih, apa yang dituliskan itu yang mereka tahu, yang tangkap. Makanya saya makin khawatir, makin ini anak saya dibawa ke sana gitu. Apalagi komunikasi 3 bulan terakhir nggak dikasih. Beliau memang sering menghubungi. Ini udah berapa lama anaknya di sana? Ini udah 3 bulan lebih, 3 bulanan lah. Main hukum dong, ayo gas. Ya udah, alhamdulillah udah putus, dan sekarang saya mau konsul dulu lah ke Pak Rambe, mau mengajukan eksekusi. Opung, mohon dibantu Opung, kasihan. Ya udah itu aja paling, Uti semangat ya. Semoga Allah mudahkan segala ujian yang Allah berikan kepada Tina. Ini semua pasti ada hikmahnya nanti di akhir. Amin, amin, Allahumma amin. Amin. Makasih. Selamat melanjutkan Ukti Lonana, Alif, Abi Abdurrahman, Opung. Aku pamit dulu mau bersafari dia. Amin, Masya Allah. Syukran, Bang Kores.